Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi TKM tentang pelatihan. Nah, di sini saya Ivan Fernando dan Isma Nurul Sumaida serta Nizam Bagus Nur Pradana. Lanjut saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Nah, pendidikan merupakan proses pembelajaran melalui proses dan prosedur berlangsung dalam waktu yang relatif sama. Nah, pendapat lain mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, nilai, kecakapan, atau keterampilan seseorang dalam sebuah organisasi. Pendidikan berperan sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan mengembangkan kemampuan seseorang yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu pelatihan. Nah, pelatihan yaitu upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen atau kepemimpinan. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, tujuan dan manfaat pendidikan dan pelatihan yaitu satu, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan. Yang ketiga, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang selanjutnya, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab perlunya pelatihan. Nah, faktornya ini ada 5, yaitu kualitas angkatan kerja. Nah, angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang berharap untuk memiliki pekerjaan. Kualitas angkatan kerja merupakan hal yang sangat penting. Kualitas di sini berarti kesiapsediaan dan potensi angkatan kerja yang ada. Nah, yang selanjutnya yaitu persaingan global. Nah, perusahaan-perusahaan harus menyadari bahwa mereka menghadapi persaingan di pasar global. Agar dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan yang cepat dan terus-menerus. Nah, di dunia ini tidak ada satupun hal yang tidak berubah. Perubahan terjadi dengan cepat dan berlangsung terus-menerus. Pengetahuan dan keterampilan yang dianggap baru hari ini mungkin besok pagi sudah using. Yang selanjutnya yaitu masalah ahli teknologi. Nah, ahli teknologi ada perpindahan atau transfer dari satu teknologi ke teknologi lainnya. Ada 2 tahap dalam proses ahli teknologi. Tahap pertama yaitu komersialisasi teknologi baru yang dikembangkan di laboratorium riset. Yang kedua yaitu difusi teknologi yang memerlukan pelatihan. Difusi teknologi adalah proses pemindahan teknologi yang baru ke dunia kerja untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing. Yang terakhir yaitu perubahan demografi. Perubahan demografi menyebabkan pelatihan menjadi semakin penting. Kerjasama tim merupakan unsur pokok dalam pengembangan sumber daya manusia. Maka pelatihan dibutuhkan untuk melatih karyawan yang berbeda latar belakang agar dapat bekerja sama secara harmonis. Yang selanjutnya yaitu proses pelatihan yang efektif. Nah, ciri-ciri pelaksanaan program pelatihan yang efektif agar pendanaan yang cukup besar tidak menjadi pemborosan. Itu satu, dari top manajer atau puncak pimpinan menunjukkan sikap dan menerima bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ada tanggung jawabnya atau tanggung jawab organisasi. Yang selanjutnya, pelatihan sangat tergantung pada strategi dan tujuan bisnis yang dijabarkan menjadi kegiatan bisnis jangka pendek dan jangka sedang, dan kemudian menjadi sumber bagi proses penyusunan analisis pekerjaan. Yang selanjutnya, pelatihan harus dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif dan sistematik. Yang selanjutnya, pimpinan puncak atau top manager
dan para manajer lainnya menerima komitmen untuk menempatkan kegiatan pelatihan sama pentingnya dalam kegiatan bisnis lainnya yang memerlukan penyediaan anggaran dan diperhitungkan sebagai pembiayaan perusahaan serta penyediaan waktu yang cukup untuk pelaksanaan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pemberian pelatihan. Ada pendekatan internal, pendekatan eksternal, pendekatan kemitraan. Pendekatan internal dengan cara pendekatan internal adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan pelatihan dengan fasilitas organisasi. Kemudian pendekatan eksternal adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan jalan mendaftarkan karyawan pada program atau kegiatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi profesional, dan perusahaan pelatihan swasta. Dan yang ketiga, pendekatan kemitraan. Dewasa ini mulai banyak dijalin kemitraan antara perusahaan dengan perguruan tinggi untuk memberikan customized training. Kemudian prinsip pembelajaran. Yang pertama, orang akan belajar sebaik-baiknya bila mereka siap untuk belajar. Anda tidak dapat merasakan karyawan untuk mempelajari segala sesuatu. Yang dapat Anda lakukan adalah membuat mereka ingin belajar. Yang kedua, orang belajar lebih mudah apabila apa yang mereka pelajari dapat dikaitkan dengan sesuatu yang sudah mereka ketahui. Yang ketiga, orang belajar sebaik-baiknya dengan cara setahap demi setahap. 4. Orang belajar dengan melakukan learning doing. Kelima, semakin dewasa seseorang menggunakan apa yang ia pelajari, semakin baik ingatan dan pemahamannya. Kemudian selanjutnya, sukses dalam belajar cenderung merangsang untuk belajar lebih banyak. Orang butuh umpan balik dengan segera dan terus-menerus untuk mengetahui apakah mereka telah belajar. Dan yang terakhir, orang yang belajar ingin mengetahui dengan segera dan terus-menerus bagaimana mereka melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan pelatihan. Kurangnya partisipasi manajemen dalam perencanaan. Setiap orang pada level operasional perlu dilibatkan dalam perencanaan pelatihan. Jadi kurangnya partisipasi manajemen itu juga menjadi salah satu penyebab kegagalan pelatihan. Dengan demikian, manajemen dan level operasional bersama-sama merencanakan kebutuhan akan pelatihan. Yang kedua, jangkauan atau skop terlalu sempit. Jadi untuk mencapai suatu target itu tuh harus adanya jangkauan. Nah, pelatihan yang bertujuan memperbaiki kualitas harus dimulai dari aspek yang luas dan umum, baru ke aspek yang lebih spesifik. Seringkali organisasi langsung memberikan pelatihan mengenai aspek-aspek total quality management tertentu sebelum para karyawan memahami kerangka umumnya. Jadi harus adanya pemahaman dari kerangka umumnya, baru adanya pelatihan. Yang pertama itu tadi kurangnya partisipasi manajemen dalam perencanaan, yang kedua jangkauan yang terlalu sempit. Selanjutnya yaitu kurikulum pelatihan kualitas. Yang pertama, pelatihan perencanaan kualitas. Yang kedua, pelatihan pengendalian kualitas. Yang ketiga, pelatihan perbaikan kualitas. Pelatihan perencanaan kualitas itu meliputi perencanaan kualitas harus mencakup topik-topik sebagai berikut: manajemen strategik terhadap kualitas, kebijakan kualitas, dan penyebarluasan sasaran strategi kualitas dan penyebarluasannya, triologi atau jurang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelatihan pengendalian kualitas.
yaitu pelatihan pengendalian kualitas harus meliputi topik-topik sebagai berikut: manajemen terhadap kualitas, umpan balik dalam pengendalian kualitas, kemampuan melakukan pengendalian, perencanaan mengenai pengendalian, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pelatihan perbaikan kualitas. Jadi adanya perencanaan, pengendalian, dan adanya perbaikan itu meliputi infrastruktur perbaikan, biaya akibat kualitas, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu studi kasus pelatihan dan pengembangan, kita mengambil pada PT Visi Sukses Bersama. Kendala pelatihan pengembangan, kendala yang muncul saat pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama berada pada sumber daya manusianya sendiri. Karyawan yang telah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan diberi perintah secara langsung oleh perusahaan melalui surat resmi. Untuk karyawan yang berhalangan mengikuti harus memberikan keterangan yang jelas seperti sedang sakit, namun banyak karyawan yang tidak mengikuti pelatihan tanpa memberitahukan atau izin pada pihak perusahaan, sehingga peluang terbuang sia-sia. Karyawan masih beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak penting. Kurangnya kesadaran dan disiplin dari karyawan ini yang membuat beberapa kali pengadaan pelatihan kurang menuai hasil yang maksimal. Jadi pelatihan dan pengembangan itu sangat penting untuk kinerja karyawan, seperti itu. Dan studi kasusnya pada PT Visi Sukses ini yaitu adanya ketidakhadiran oleh karyawan sehingga pelatihan itu kurang maksimal, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.